Baik, kali ini kita akan mempelajari terkait konsep dasar dari neural network. Jadi apa sih itu neural network? Neural network itu merupakan salah satu konsep yang meniru konsep jaringan syaraf yang ada di tubuh kita. Jadi jaringan syaraf itu salah satu contoh organnya itu otak ya teman-teman. Jadi kita meniru bagaimana cara otak itu bekerja, cara mereka input informasi, kemudian mengolah informasi yang mereka peroleh, kemudian memberikan output berupa respon kepada organ-organ sensorik yang ada di dalam tubuh kita sendiri. Nah, neural network sendiri itu sama seperti otak, dia juga memperoleh data, kemudian nanti akan menggunakan cara yang sama seperti otak mengolah data yang akan kita bahas setelah ini, dan dapat memberikan hasil yang baik, memprediksi kira-kira respon seperti apa atau output seperti apa yang harus dikeluarkan. Nah, kemudian untuk aplikasinya sendiri, neural network ini dapat digunakan untuk pengenalan pola, peramalan, prediksi, dan klasifikasi. Sebenarnya dia cukup bisa semua hal untuk baik itu data supervised maupun unsupervised. Jadi kalau data supervised itu adalah data yang berlabel, kalau data unsupervised itu yang tidak berlabel. Contohnya kayak misalnya supervised tadi, kalau datanya ada kata-kata misalnya data diskon gitu. Nah, itu dilabelin sama spam. Kayak misalnya kalau misalnya ada kata-kata urgent atau kayak misalnya ada kata-kata eh, Hai Carmel misalnya gitu. Nah, itu termasuk non-spam. Nah, itu adalah label. Tapi kalau unsupervised, dia tidak akan memberikan label ini spam atau non-spam. Jadi cuma data mentahnya aja sih, pesannya doang. Seperti itu. Nah, untuk neural network sendiri sebenarnya dia bisa mengelola dua tipe data itu atau dua tipe pembelajaran itu, tapi berdasarkan tipe yang berbeda. Akan kita bahas setelah ini. Nah, untuk cara kerja dari artificial neural network, jadi bedanya apa sih neural network sama artificial neural network? Kalau neural network itu terdiri atas yang biologik dari otak kita, tapi dan juga satu lagi yaitu yang buatan, yaitu yang artificial. Artificial inilah yang dilakukan oleh robot. Kalau misalnya yang dilakukan oleh manusia itu yang biological. Nah, untuk artificial neural network sendiri, prosesnya seperti biological neural network. Di sini akan terdapat beberapa neuron. Jadi neuron ini adalah salah satu struktur yang akan menerima data, kemudian mengelola dan juga memberikan output. Nah, di sini juga ada beberapa neuron atau disebut sebagai unit pemrosesan, tapi tentunya neuron ini yang buatannya. Nah, untuk neuron sendiri ini terhubung dengan neuron-neuron lainnya yang ada di dalam si artificial neural network ini. Nah, untuk strukturnya sendiri terdiri atas neuron dan layer. Jadi neuron itu terletak di dalam lapisan-lapisan tadi. Ya, neuron itu seperti bintik-bintik bulat-bulat kecil yang ada di beberapa lapisan. Untuk artificial neural network sendiri, lapisannya itu ada tiga, yaitu ada lapisan input, lapisan tersembunyi, dan lapisan output. Nah, jadi di setiap lapisan itu bakal ada neuron tuh bulat-bulat. Jadi ini ada lapisan pertama ada neuron, lapisan kedua ada kumpulan neuron, lapisan yang terakhir juga ada kumpulan neuron. Yang pertama itu ada lapisan input. Untuk lapisan input sendiri itu adalah lapisan pertama yang akan menginput data. Jadi data pertama kali masuk melalui lapisan ini. Kemudian selanjutnya meskipun namanya lapisan tersembunyi, tetapi justru di sini terjadi pemrosesan utama. Dan yang terakhir itu adalah lapisan output, seperti namanya dia menghasilkan output dari si neural network ini. Nah, ini jadi bedanya apa sih jaringan saraf biologis atau biological neural network sama artificial neural network? Bedanya kalau misalnya yang ada di tubuh kita, komposisinya sendiri neuronnya terdiri atas dendrit, akson, dan sinapsis. Kalau misalnya dendrit itu untuk input data, akson itu untuk memproses data, sinapsis itu untuk menghubungkan antar neuron. Ya kan tadi sempat dibahas ya neuron itu saling terhubung. Nah, sedangkan kalau misalnya di artificial sendiri itu tidak ada dendrit, akson, sinapsis karena itu organ tubuh part of our organ tubuh. Tapi di artificial neural network sendiri itu dia berupa neuron-neuron yang buatan ya. Jadi artificial neuron. Jadi nggak ada tiga bagian itu. Next ada fungsi utama juga. Kalau misalnya jaringan saraf biologis, of course itu untuk mengendalikan fungsi tubuh kita. Jadi memberikan mencerna data, baik itu dari mata, dari hidung, dari telinga, kemudian memberikan respon melalui organ-organ sensorik. Nah, untuk artificial neural network sendiri itu untuk menyelesaikan tugas komputasi yang bersifat spesifik. Jadi tergantung kita
lagi mau menyelesaikan masalah apa. Kemudian konektivitas, kalau untuk biological punya, mereka akan menggunakan sinapsis. Jadi yang menghubungkan neuron-neuron itu menggunakan sinapsis. Tetapi untuk artificial sendiri itu ada yang namanya weight. Jadi weight itu adalah bobot yang dapat menghubungkan satu neuron dengan neuron yang lain, itu dihubungkan dengan yang ada namanya weight. Nah, weight ini nanti akan kita bahas setelah ini. Itu adalah bobot, nanti akan ditentukan juga pada saat pemodelan. Semakin besar bobot berarti hubungan antara dua neuron ini semakin kuat. Next itu ada proses pembelajaran. Yang pertama itu adalah perubahan fisik di sinapsis melalui pengalaman. Jadi untuk pembelajaran sendiri bagaimana cara mereka berkembang. Nah, di sini kalau misalnya untuk yang biological, sinapsisnya itu akan terus berkembang. Jadi otak kita akan terus berkembang selama kita belajar. Nah, kalau misalnya untuk artificial sendiri, itu adalah penyesuaian bobot melalui algoritma optimasi. Jadi misalnya kita udah memberikan data latihan sebelumnya, tapi akan kita berikan lagi data yang baru. Jadi dia akan belajar terus tuh dari data-data latihan itu, kemudian nanti bobotnya akan berubah seiring dengan pembaharuan dari data latihan tersebut. Jadi artificial neural network ini mirip banget sama si biological. Jadi setiap ada data baru dia akan pelajari terus, pelajari terus. Kemudian yang terakhir adalah tentunya fungsi aplikasi, tadi juga udah kita bahas. Kalau misalnya untuk ANN, of course itu untuk komputasi spesifik. Contohnya untuk lebih spesifiknya lagi itu seperti apa? Misalnya untuk analisis data, prediksi, dan artificial intelligence. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari arsitektur dari artificial neural network. Nah, jadi arsitektur dari neural network ini itu adalah struktur dari ANN ini dan menentukan bagaimana neuron-neuron buatan itu diatur dan dihubungkan. Nah, di sini terdapat 3 tipe arsitektur ANN, itu adalah yang tipe Feed Forward Neural Network, FNN, ada yang Cohonen atau SOM, kemudian ada Hopfield Network. Masing-masing ini memiliki struktur yang berbeda. Mari kita lihat bedanya apa sih. Kalau misalnya untuk yang FNN, strukturnya sendiri itu terdiri atas 3 lapisan, seperti yang sudah kita pelajari tadi ya, yang input, lapisan tersembunyi, dan output. Tetapi untuk kohonen atau SOM, itu dia hanya terdiri dari 1 lapisan. Tapi 1 lapisan memiliki 2 dimensi, yang akan dipisahkan oleh sebuah grid. Nanti akan ditunjukkan setelah ini gambarnya. Kemudian untuk Hopfield sendiri, dia sama memiliki hanya satu lapisan dan semuanya bergabung numpuk di satu lapisan itu, nggak ada pemisahnya gitu. Sedangkan kalau SOM tadi atau SOM tadi, dia bakal ada 2 dimensi. Meskipun satu lapisan dia ada 2 dimensi. Nah, selanjutnya untuk beda arah aliran datanya sendiri, untuk FNN, dia dari satu arah, input, kemudian ke pemrosesan, kemudian output, satu arah. Nah, tapi untuk yang SOM sendiri atau komponen sendiri, ini nggak ada aliran data tertentu harus dari mana ke mana, itu nggak ada. Kemudian untuk kalau Hopfield Network sendiri, datanya bisa looping. Ya, jadi dari input ke output, kemudian dari input pemrosesan output, output balik lagi pemrosesan boleh. Jadi bisa bolak-balik looping. Kemudian untuk tujuannya sendiri, FNN bisa digunakan untuk klasifikasi regresi ya, seperti fungsi dari NN. Kemudian kalau untuk Kohonen lebih kepada pengelompokan data atau pemetaan. Kemudian kalau Hopfield itu untuk memori asosiatif. Jadi asosiatif itu apa sih? Asosiatif itu adalah mempelajari pola serupa yang muncul sebelumnya, kemudian itu kayak memprediksi keterikatan dari suatu variabel terhadap yang lain. Atau kayak misal suatu objek dengan objek lain. Contohnya nih, sebelumnya orang ini, misalnya setiap orang yang membeli popok bayi, pasti membeli susu bayi di suatu supermarket. Nah, untuk analisis asosiatifnya berarti oh udah 50 orang nih yang kayak gitu terus. Jadi setiap beli popok bayi, susu atau enggak kayak popok bayi, susu sama empengnya misalnya. Tapi rata-rata pasti ada 2 itu, popok bayi dan susu. Nah, kemudian si asosiatif ini akan mempelajari oh ternyata 2 objek ini memiliki keterikatan. Nah, inilah yang disebut sebagai dari analisis asosiatif. Jadi selanjutnya dapat diprediksi jika orang membeli Pampers bayi, mereka pasti juga membeli susu bayi. Seperti itu. Kemudian untuk jenis pembelajaran, nah ini yang tadi udah sempat disinggung juga. Kalau untuk FNN itu supervised learning yang ada label, sedangkan untuk yang Kohonen sama Hopfield itu yang unsupervised atau nggak ada labelnya. Ini sebenarnya sangat panjang, tapi nggak apa akan kita bahas satu-satu. Di sini ada kompleksitasnya juga
Beda-beda. Yang pertama FNN tergantung dari banyaknya neuron dan lapisan yang tersembunyi tadi dan lain-lain. Kemudian kalau yang Conan itu sederhana karena dia cuma dari satu lapisan, cuma dua dimensi juga. Tapi kalau Hopfield sendiri itu dia kompleks karena satu lapisan ada rame bergabung mereka. Kemudian untuk keuntungannya sendiri itu untuk FNN dia lebih fleksibel, kemudian dia juga bisa dapat menangani data nonlinear. Data nonlinear itu maksudnya apa sih? Jadi data nonlinear itu adalah data yang dapat diprediksi, nggak harus kayak prediksinya tuh cuma ada satu garis lurus, tapi dia juga bisa dapat berupa beberapa pola. Ya, jadi kayak misalnya ada banyak, biasanya tuh data nonlinear itu dipengaruhi oleh banyak hal, seperti ada banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhinya, dimensi dari si variabel ini ada sangat banyak. Nah, itulah yang dapat membuat suatu data tersebut bisa bersifat nonlinear, karena banyak yang harus dipertimbangkan. Jadi, hubungan dari data satu dengan data yang lain bukan cuma satu itu doang, jadi ada banyak gitu. Jadi lebih kompleks. Kemudian untuk selanjutnya Conan, seperti yang kita tadi udah bahas, itu untuk peta fitur. Kemudian untuk Hopfield juga dapat menyimpan dan mengingat pola, yaitu asosiatif tadi. Meskipun, nah ini kelebihan dari Hopfield ya. Jadi meskipun inputnya itu parsial atau terdistorsi, maksudnya apa sih? Maksudnya misalnya kita nginput data 1000, tapi kayak 200-nya rusak. Atau kayak misalnya beberapa dimensi dari beberapa data itu rusak, itu nggak akan mempengaruhi Hopfield ini. Jadi kayak misalnya ada missing value atau ada data yang nggak sinkron, itu nggak apa-apa. Hopfield bisa mempelajari itu sendiri. Jadi Hopfield ini sangat mandiri. Keterbatasannya, of course, kalau FNN data latihnya besar, waktu pelatihannya juga lama. Kemudian kalau Kohonan itu pemetaan dua dimensi, ya karena satu lapisannya cuma ada dua dimensi. Kemudian kalau Hopfield itu keterbatasan pada kapasitas memori. Nah, ini dia gambarnya. Jadi feed forward ada 3 lapisan ya, layernya ada 3, dan setiap layer itu ada si neuron-neuron tadi. Ini input, pemrosesan, output. Kohonan sendiri, dia satu lapisan ini satu lapisan ya. Namun ada 2 dimensi. Jadi dimensi pertama yang input sini, dan ini dimensi kedua. Kemudian ada Hopfield Network, ini semuanya di satu lapisan ada input, output, dan pemrosesan. Seperti itu. Selanjutnya akan kita bahas terkait SVM setelah yang satu ini.